Halo Puzzle Lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Sudoku pemula dari GAS atau Genuinely Approachable Sudoku hari ini adalah Skyscraper Sudoku yang dibuat oleh Bill Murphy. Dan desain puzzle hari ini sangat menarik banget ya, karena sebenarnya saya juga udah pernah gitu untuk membuat Sudoku yang mirip dengan desain puzzle hari ini. Itu saya buat untuk series di tahun lalu ya, untuk ngabuburit Sudoku. Dan saya posting itu di Twitter saya. Cuman kalau di puzzle saya nggak ada untuk petunjuk satu 2 3-nya ya. Soalnya emang bisa diselesaikan tanpa adanya petunjuk itu. Tapi untuk solusi dari kedua puzzle ini sama sih nantinya. Untuk cara penyelesaiannya pun juga. Ya mungkin kalau konteksnya di sini great minds think alike lah ya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja lihat peraturannya. Dan kalau kalian ingin bermain puzzle juga, seperti biasa, linknya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku, di mana kita harus menempatkan angka 1 sampai 9 pada setiap peta kosong, sehingga nantinya di setiap baris, di setiap kolom, dan di setiap kotak 3 kali 3, dia memuat seluruh angka tepat 1 kali, atau tidak ada angka yang berulang. Dan kemudian untuk peraturan skyscrapers, petunjuk di luar grid menunjukkan berapa banyak angka dalam grid yang dapat dilihat dari baris atau kolom yang bersesuaian. Angka yang lebih besar menutupi angka yang lebih kecil pada arah yang bersesuaian. Oke, kita lihat contohnya ya di sini. Biasanya tuh saya kalau memikirkan skyscrapers ini, kita melihatnya tuh dari angka yang akan terus menaik gitu, dimulai dari arah petunjuk hingga ke ujungnya. Kalau di sini dia akan dimulai dengan angka 2. Kemudian dia akan melihat angka yang lebih besar dibandingkan angka 2 yang paling dekat, yaitu angka 5. Kemudian dia akan lanjut lagi untuk melihat angka yang lebih besar dibanding dari angka 5 yang terdekat, yaitu angka 7. Kemudian sama lagi dia melihat angka 8 dan melihat angka 9 dan berhenti di situ. Jadi ini kalau contohnya di sini dia akan melihat 5 angka yang merupakan petunjuk yang valid karena di luar grid itu adalah angka 5. Atau kita bisa membayangkannya dari segi bangunan ya. Kita membayangkan setiap angka itu merupakan bangunan dengan lantai tersebut dan bangunan yang lebih tinggi akan menutupi bangunan yang lebih kecil kalau kita lihat ya dari arah petunjuk hingga ujung. Tapi kalau saya lebih memikirkannya dari arah uh, angka yang akan terus meningkat. Oke, itu adalah peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Dan di sini sangat menarik sih petunjuk-petunjuk yang telah diberikan di sini ya. Karena atau nggak mungkin kita coba untuk mulai dulu dengan 9 dan 1 deh. Karena untuk petunjuk skyscraper 9 dan 1 itu hanya ada satu cara. Untuk 9, supaya dia bisa melihat 9 angka, pasti otomatis dong dia harus selalu melihat seluruh angkanya. Jadi harus meningkat dari ujung, dimulai dari petak pertama hingga ujung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lihat 9 angka. Dan biasanya itu kalau dalam skyscrapers kita bisa melihatnya dari angka 9 ya. Karena 9 itu tuh merupakan angka yang tertinggi. Jadi skyscrapers akan selalu berhenti di angka 9. Karena pasti dong pasti bakal selalu ada angka 9 di setiap baris dan di setiap kolomnya. Jadi dia pasti akan selalu berhenti di angka 9. Dan kita bisa mulai untuk menelusuri di mana sih angka 9 di puzzle ini. Karena kalau misalkan dia petunjuk 8, dia nggak mungkin dong misalkan ada 9 di sini. Atau enggak kita hanya bisa melihat maksimal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 angka saja. Dan itu kan bukan 8. Jadi kalau di kolom ini dia hanya bisa di dua tempat dan tidak bisa di baris ini lagi, maka dia hanya bisa di sini. Dan itu akan terus berlanjut ya. Untuk 7 dia minimal harus ada di 3 petak ini supaya bisa melihat 7 angka, tapi tidak bisa 9 di sini lagi oleh Sudoku, maka dia harus di sini. Kemudian lanjut lagi ke 6 dan seterusnya. Jadi sangat keren banget uh, untuk pembuatan dari petunjuk-petunjuk skyscrapers ini. Dan memang kalau satu ini, supaya dia hanya bisa melihat satu bangunan saja, dia akan selalu melihat angka 9 yang pertama kalinya, supaya angka-angka di belakangnya tidak bisa terlihat lagi. Itu makanya kenapa tadi saya bilang ini merupakan hanya ada satu cara. Oke, dan kita punya posisi seperti ini ya. Dan kita kalau melihatnya dari petunjuk 8 lagi deh contohnya. Karena kita harus melihat 8 angka, dan dia akan selalu berhenti di 9. Maka kalau kita hitung sekarang dia sudah melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka seluruh petak-petak ini harus terlihat supaya dia bisa melihat 8 angka. Dan kalau misalkan seperti ini, berarti kita harus selalu meningkat gitu untuk angkanya. Sama juga di sini ya, karena dia harus melihat semuanya, maka dia harus meningkat. Dan logika yang mirip-mirip di sini, kita harus melihat 8 angka, maka dia harus meningkat dari sini ke sini.
Makanya ini kayak sebuah termometer ya, yang harus meningkat dari petak pertama ke ujung. Sekarang petak ini tidak mungkin berisi angka 1 lagi, maka dia harus dimulai dengan minimal angka 2. Tapi kalau kita lihat dari segi minimalnya, itu pun juga merupakan minimal dan maksimal, karena di sini pun maksimal merupakan angka 8 supaya bisa lebih kecil dari angka 9. Maka harus seminimal mungkin dan semaksimal mungkin. Dan kita tersisa angka 1 yang belum ditempatkan dan masih berulang ya untuk logikanya. Kita masih bisa terus-terus lagi. Untuk 7 sekarang dia harus meningkat semua, tapi di sini minimal 3 dan di sini adalah maksimal 8 angkanya. Jadi harus selalu meningkat ke 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang tersisa di kolom ini adalah 1 dan 2 yang bisa kita selesaikan. Masih berlanjut lagi, sekarang kita lihat ke petunjuk 6, ini minimal 4, dan ini maksimal 8, maka harus selalu 4, 5, 6, 7, 8, yang tersisa adalah 1, 2, 3, satunya bisa kita tempatkan, duanya bisa kita tempatkan, dan tiganya bisa kita tempatkan. Oke, kita lanjut ke 5 sekarang. Ini minimal 5, maksimal 8, masih sama, 5, 6, 7, 8, yang tersisa 1, 2, 3, 4, dan sekarang satunya nggak mungkin di box ini lagi, maka dia harus di atas, duanya harus di sini, tiganya harus di sini, dan empatnya harus di sini. Oke, petunjuk 4 sekarang, 1, 2, ini minimal 6 ya sekarang, minimal 6 dan maksimal 8 di sini, maka dia harus 6, 7, 8, yang tersisa di sini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 nggak mungkin di box ini lagi, maka dia harus di atas dan bisa diselesaikan. 3 bisa ditempatkan, 4 bisa ditempatkan, dan 5 bisa ditempatkan. Dan logika-logika tadi tidak bergantung dengan penempatan angka 9 ya di sini. Tadi dia langsung bisa diselesaikan semua. Makanya kenapa saya bilang bahwa 1, 2, 3 ini bisa diselesaikan dengan sudoku aja gitu. Dengan sudoku dengan posisi seperti ini sekarang. Cuman coba kita lanjutkan aja untuk logikanya. Box ini masih butuh 7 dan 8 yang bisa diselesaikan. Ini sudah pasti meningkat ya, 2 di sini dan meningkat ke 9. Jadi tinggal fokus aja ke sudoku. 1 dan 8 di sini butuh 1, 2. Box ini butuh 3, 4, 5, 5, 4, 3 seperti ini. Ini 3, 4, 2. Bisa diselesaikan semua. Sini 1, 2, 3. Posisi seperti ini. 4, 5, 6 seperti ini. 7, 5, 6. 5, 6, 7, dan yang terakhir 7, 8, dan 6. Dan puzzle selesai. Oke, itulah video selesai untuk Skyscraper Sudoku. Dan varian Skyscraper itu adalah varian yang cukup sulit sih bagi yang baru pertama kali bermain Skyscrapers ya. Tapi kalau menurut saya dengan desain seperti ini bisa menjadi showcase yang baik banget untuk menunjukkan bagaimana sih logika dalam memikirkan Skyscraper Sudoku. Puzzle yang sangat seru untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.